Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada hari ini. Walaupun kita bertemu secara virtual, namun saya yakin dan percaya bahwa itu tidak akan mengurangi sukacita dan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita beraktivitas hari ini, saya mengajak kita semua untuk menikmati sarapan rohani hari ini Kamis 17 Desember 2020. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menjaga, memelihara dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas penyertaan dan perlindunganmu bagi kami sepanjang malam yang telah kami lalui ketika kami beristirahat. Terima kasih ketika pagi ini kami boleh bangun kembali menjumpai harimu yang baru dengan kekuatan dan kesehatan yang baru yang datangnya daripadamu. Bapa, kami akan memulai hari ini, namun sebelumnya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini diambil dari dua bacaan. Yang pertama yaitu dari Yeremia 31 ayatnya yang ke-17. Dan bacaan kita yang kedua yaitu Wahyu 3 ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dari Yeremia 31 ayat yang ke-17. Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Kemudian dari bacaan Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema bacaan kita pada hari ini saya beri judul Yesus Harapan dalam Hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Suatu hari seorang ayah menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke hutan melihat pohon pir di waktu yang berbeda. Anak yang pertama disuruhnya pergi pada musim dingin. Anak itu pergi ke hutan dan ia melihat pohon pir itu tampak sangat jelek dan batang-batangnya semua bengkok. Lalu anak yang kedua disuruhnya pergi pada musim semi. Anak ini juga pergi ke hutan untuk melihat pohon pir itu. Ia melihat pohon pir itu dipenuhi dengan kuncup-kuncup hijau yang cukup menjanjikan. Kemudian anak yang ketiga disuruhnya pergi pada musim panas. Anak itu pergi dan melihat pohon pir itu di hutan. Dan ia melihat pohon pir itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang menebarkan bau harum. Lalu anak yang keempat disuruhnya pergi pada musim gugur. Anak itu pun pergi ke hutan untuk melihat pohon pir yang sama. Dan ia tidak setuju dengan saudara-saudaranya yang lain, karena ia melihat pohon pir itu penuh dengan buah yang matang dan harum. Kemudian sang ayah berkata, "Kalian semua benar, hanya saja kalian melihat buah pir itu di waktu yang berbeda." Lalu sang ayah berpesan, "Mulai sekarang, jangan pernah melihat kehidupan hanya berdasarkan pada satu masa yang sulit saja. Karena ketika kita sedang mengalami masa yang sulit, segalanya terlihat tidak menjanjikan, bahkan
yang terlihat hanyalah kegagalan dan kekecewaan. Jangan cepat menyalahkan diri sendiri atau bahkan kita akan menyalahkan orang lain. Atau yang lebih parah lagi, jangan kita mengatakan kalau kita ini bernasib sial. Ingatlah, kita berharga di mata Tuhan. Tidak ada istilah nasib sial bagi orang yang percaya. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita dan percayalah Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Jika kita tidak bersabar ketika berada di musim dingin, maka kita akan kehilangan musim semi dan musim panas yang menjanjikan harapan. Dan kita tidak akan menuai pada musim gugur. Kegelapan malam tidak seterusnya bertahan, karena esok akan datang fajar yang mengusir kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan adalah hal yang penting dalam hidup kita. Sebab dengan memiliki harapan, kita akan mampu bertahan menghadapi dan menjalani hidup kita. Harapan membuat kita mampu melangkah walaupun berat, sulit, sakit, atau bahkan pahit sekalipun. Jika kita memiliki harapan, kita akan mempunyai semangat yang baru. Dalam bacaan ini, Nabi Yeremia mengingatkan kepada orang-orang Yehuda yang hampir putus asa pada saat itu dengan firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikian juga dalam bacaan kita yang kedua dari Wahyu 3 ayat yang ke-20 menyatakan bahwa Tuhan Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Tuhan Yesus berdiri di depan pintu hati kita dan mengetuk, juga menawarkan damai sejahteranya bagi kita. Lalu bagaimanakah respon kita? Marilah kita meresponnya dengan membuka hati kita, mengizinkan damai sejahtera Allah mengisi hati kita, seluruh ruang kehidupan kita, dan menjadikan Dia sumber pengharapan dalam hidup kita. Karena hanya bersama Tuhan Yesus selalu ada pengharapan yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami. Kuatkan kami Bapa, agar tetap berpengharapan hanya kepadamu, sehingga damai sejahtera selalu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hari ini di dalam pengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.